Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Surga Firdaus, tempat di mana kita menggali keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merenungkan hikmah di baliknya. Hari ini kita akan menyelami keistimewaan para malaikat, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, khususnya malaikat Jibril yang memiliki peran penting sebagai penyampai wahyu. Bersiaplah untuk terpesona oleh kebesaran dan keperkasaan yang tak terbayangkan ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk bantu support channel Surga Firdaus dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika ada pendapat lain, bismillah. Mari kita mulai pembahasannya. Sering kita memandangi langit yang indah dengan semburat sinar matahari di pagi hari. Ia bagaikan kanvas biru yang terhampar luas dengan guratan cat putih lapisan awan. Kita juga suka menikmati malam purnama dengan cahaya sinar rembulan yang menerangi ufuk. Cahayanya menancapkan ketenangan, tidak menyilaukan, tidak pula memudarkan keindahan. Selain keindahan dan kekokohan langit yang luas tanpa retak itu, pernahkah kita merenungkan bahwa tempat yang berjarak 500 tahun perjalanan dari muka bumi itu adalah sebuah negeri di mana makhluk-makhluk mulia tinggal. Di sanalah tempatnya para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya-cahaya apa? Tidak dijelaskan rincian tentang hal ini, dan kita tidak dibebani syariat untuk mencari tahu tentang hal itu. Ibunda Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian. Tanah hadis riwayat Muslim, dan jumlah mereka sangatlah banyak. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu ruang selebar 4 jari, kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya, bersujud kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Di antara hal yang disaksikan Rasulullah SAW saat Isra Mi'raj adalah kemudian ditunjukkan kepadaku Baitul Makmur. Aku pun bertanya kepada Jibril, beliau menjawab, ini Baitul Makmur. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang salat di dalamnya. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi, dan itu menjadi kesempatan terakhir baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Lebih banyak dari jumlah manusia, dan sejumlah besar malaikat itu dipimpin oleh malaikat Jibril. Keistimewaan para malaikat. Sebelum bertutur tentang Jibril, sejenak kita simak beberapa malaikat yang dipimpin oleh Jibril. Kita rangsang nalar kita dengan mengenal keagungan penciptaan mereka sebelum kita berbicara tentang yang paling istimewa di antara mereka. Karena terkadang nalar kita yang lemah ini tidak bisa langsung meloncat membayangkan dan mentadaburi sesuatu yang paling istimewa. Sebelum dikenalkan dengan hal-hal yang istimewa, di bawahnya Al-Quran dan Sunnah menyebutkan beberapa malaikat yang hendaknya dikenal oleh kaum muslimin. Jibril, Mikail, Israfil, malaikat Maut, Munkar, dan Nakir, Rakib dan Atid, Ridwan dan Malik. Merekalah malaikat-malaikat yang tidak lalai dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, tidak pula mereka memaksiati Tuhannya. Para malaikat adalah makhluk yang terbuat dari cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan sayap-sayap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing. Ada yang 2, 3, dan 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surah Fatir ayat 1. Di antara malaikat yang dipimpin oleh Jibril adalah malaikat pemikul arasi, pemikul ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar. Rasulullah SAW bersabda, artinya, aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemikul arasi, yaitu
antara daging telinga, tempat antin dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Hadis riwayat Abu Daud. Salah satu dari pemikul arasy itu adalah Israfil, sang peniup sangkakala. Tahukah Anda besarnya sangkakala itu? Diameternya adalah antara langit dan bumi. Sedangkan jarak langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan dengan kuda yang tercepat. Dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian tahu berapa jarak antara langit dan bumi?" Kami, para sahabat, menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Jarak langit dan bumi adalah perjalanan 500 tahun." Hadis riwayat Abu Daud dan selainnya. Allahu Akbar. Bayangkan betapa agungnya penciptaan malaikat pemikul arasy. Itulah salah satu malaikat yang begitu besar, dan Jibril adalah pemimpinnya. Malaikat lainnya adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Pernahkah Anda mendengar hadis tentang sifat fisik penduduk neraka? Penduduk neraka adalah orang-orang yang Allah besarkan fisik mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak antara dua ujung pundak orang kafir di dalam neraka sejauh perjalanan hari-hari yang ditempuh penunggang kuda yang larinya cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala besarkan jisim mereka agar azab yang mereka derita lebih maksimal dan lebih terasa di setiap lekuk dan jengkal tubuhnya kalau penduduk neraka sebesar itu. Lalu bagaimana dengan malaikat Malik, penjaga neraka, malaikat yang ditakuti oleh para kriminal dan pendosa penghuni jahanam itu? Suatu ketika kelak, penduduk neraka meminta kepada Malik agar menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mereka dimatikan saja karena tidak tahan dengan pedihnya derita azab. Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Rabb-Mu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal hidup di neraka ini selama-lamanya." Al-Quran Surah Az-Zuhur ayat 77. Lalu bagaimana pula hebatnya malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa. Malaikat yang tunggal ini mampu mencabut nyawa manusia di segala penjuru dunia, di ujung timur dan barat, dalam waktu serentak, dalam detik yang sama, dan dia sama sekali tidak pernah lalai dalam melakukannya. Ia tidak pernah terlambat mengeksekusi manusia, tidak juga terlalu cepat. Semua ia lakukan dengan presisi dan akurasi. Waktu yang luar biasa tepatnya. Ya Ilahi ya Rabbi, rasa-rasanya imajinasi kami terlalu uzur untuk membayangkan agungnya penciptaan para malaikat-Mu pemuja. Akal dan logika pun begitu lemah berhadapan dengan nas ini sehingga menolaknya. Mereka jadikan solusi untuk menutupi kelemahan itu. Sifat fisik Jibril. Berbicara tentang Jibril tentu akan semakin membuktikan ketidakberdayaan logika manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa para malaikat ada yang memiliki 2 sayap, 3, 4 atau lebih. Sedangkan akal manusia hanya mampu menggambarkan mereka dengan 2 sayap saja, di kiri dan di kanan. Bagaimana kalau 3 sayap? Bagaimana kalau 4? Apalagi 600 sayap seperti Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril. Dalam wujud aslinya, ia memiliki 600 sayap yang menutupi langit. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada kekasihnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang 2 ayat di dalam Al-Quran, yakni ayat dalam surat, dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Al-Quran Surah At-Takwir ayat 23 dan surat, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Al-Quran Surah An-Najm ayat 13-15. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itulah Jibril yang tidak pernah kulihat. Ia dalam wujud aslinya, kecuali pada 2 kesempatan itu saja, aku melihatnya turun dari langit, di mana tubuhnya yang besar memenuhi ruang antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Dia memiliki 600 sayap. Setiap satu sayapnya dapat menutupi ufuk dari sayapnya.
berjatuhan mutiara dan yakut dengan beragam warna. Hadis riwayat Ahmad. Penghulu malaikat dan penyampai wahyu, Maha Suci Allah, yang telah menjadikan pertemuan antara malaikat terbaik dan manusia terbaik sebagai pembawa syariatnya. Adakah kepalsuan yang datang dari Dia yang Maha Benar, kemudian disampaikan kepada malaikatnya yang Al-Amin, untuk diwahyukan kepada Al-Amin dari anak Adam? Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati malaikat Jibril dengan firman-Nya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai arsy yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi dipercaya. Al-Quran Surah At-Takwir ayat 19-21. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan kepadanya oleh Jibril, yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Al-Quran Surah An-Najm ayat 5-6. Itulah kemuliaan Al-Quran. Malaikat yang paling mulia adalah yang paling layak mengemban amanah wahyunya, dan manusia yang paling mulia adalah yang paling layak menerimanya. Di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia memanggil Jibril dan berfirman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah fulan. Dan Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril pun mengumumkan kepada penghuni langit bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Dan para penghuni langit pun mencintai fulan. Kemudian dikabulkanlah permohonannya di dunia. Hadis riwayat Bukhari. Ketika Jibril menyeru kepada para malaikat untuk mencintai seorang hamba, maka seluruh malaikat penghuni langit akan tunduk kepadanya, karena dialah Jibril, sang pemimpin Israfil yang perkasa, dan pemimpin Malik Kasin neraka. Dialah Jibril, pemimpin malaikat maut yang taat. Dia pula pemimpin Mikail Ridwan, Rakib Atid, dan selainnya. Telah disebutkan sebelumnya, 15 abad yang lalu, Jibril dengan wujud aslinya pernah turun di langit Mekah, antara langit pertama dan muka dunia. Di dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan pula bahwa Jibril beberapa kali turun ke bumi untuk berjumpa dengan kekasih-kekasih Robnya, atau menghukum para pendosa yang durhaka, penyampai wahyu, dan pendidik umat. Pada masa kerasulan Nabi Muhammad, Jibril pernah menapaki tanah Madinah, menemui kekasih Robnya, Nabi Muhammad. Ia datang sebagai pengantar kalam ilahi, atau sebagai pendidik para sahabat Nabi. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, menjelaskan bagaimana wahyu datang kepada Nabi. Aisyah berkata, Al-Harits bin Hisham pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah cara wahyu sampai kepadamu?" Beliau menjawab, "Terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti suara lonceng, dan inilah yang terberat bagiku, dan aku memperhatikan apa dia katakan. Dan terkadang seorang malaikat mendatangi dengan berwujud seorang lelaki, lalu dia menyampaikan wahyu kepadaku. Aku pun memperhatikan apa yang dia ucapkan." Beberapa kali Jibril datang kepada Nabi dengan sifat-sifat kemalaikatannya. Keadaan inilah yang terberat bagi Nabi, dan terkadang ia datang dengan fisik laki-laki. Umar pernah bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang mengenakan pakaian putih bersih dan rambut yang sangat hitam, datang menemui Nabi Muhammad. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengenal laki-laki itu, tetapi ia kelihatan begitu dekat dengan Nabi. Ia bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Di akhir pertemuan, Nabi bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, tahukah engkau siapakah dia? Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Jawab Umar, "Sesungguhnya dia Jibril. Dia datang untuk mengajarkan agama kepada kalian." Sambung Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Panglima perang para malaikat. Saat situasi genting di Perang Badar, umat Islam yang berjumlah 300, beberapa belas orang dengan tanpa persenjataan lengkap, disongsong oleh 950 pasukan musyrik Mekah. Dengan perlengkapan perangnya, Jibril datang atas perintah Robnya dengan membawa ribuan pasukan malaikat dari langit ketiga. Rasulullah SAW mengabarkan kepada Abu Bakar, "Bergembiralah wahai Abu Bakar,
pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Ini Jibril di giginya. Ada debu-debu dari medan perang. Dalam hadis yang lain, beliau bersabda, ini adalah Jibril sedang memegang kepala kudanya, dan ia membawa peralatan perang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bagaimana kiranya jika Jibril yang perkasa turut membantu dalam peperangan, pasukan mana yang akan menderita kekalahan? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pertolongan sedemikian, saat kemenangan diraih, ribuan malaikat itu tidak serta-merta menghabisi semua musuh yang ada di medan laga. Inilah hikmah agama kita yang mulia. 950 orang musyrik itu tidak dibinasakan seketika. Perang dalam Islam bukan berarti membunuh dan membantai. Jika Allah menghendaki, tentu saja ribuan malaikat dari langit ketiga itu mampu menghabisi mereka semua. Namun di akhir peperangan, hanya 70 orang musyrik yang tewas dan 70 lainnya ditawan. Keperkasaan Jibril, azab atas kaum Sodom, ratusan atau mungkin ribuan abad yang lalu. Saat bumi usianya tak setua saat ini, Jibril bersama Mikail dan Israfil pernah datang kepada kekasih Allah, Rasulullah Ibrahim. Ketiganya datang, memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan Sarah akan kehadiran buah hati mereka Ishak. Kemudian, ketiganya bertolak menuju kaum Rasulullah Lut. Disinilah tajuk Jibril yang perkasa akan kita pahami secara sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan banyak makhluk yang lebih kuat dari manusia. Bangsa jin salah satu di antaranya. Di masa Nabi Sulaiman, salah satu jin pernah menyanggupi permintaan Nabi Sulaiman mengangkat singgasana Ratu Bilqis sebelum Sulaiman berdiri. Dari duduknya berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku?" Sebagai orang-orang yang berserah diri, Al-Quran Surah An-Naml ayat 38 berkata, "Ifrit yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya, aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi, dapat dipercaya." Al-Quran Surah An-Naml ayat 39. Kemudian malaikat membawanya kepada Sulaiman dengan kecepatan dan kekuatan yang lebih mencengangkan lagi, yakni lebih cepat kedipan mata, sehingga singgasana Ratu Bilqis bisa hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Al-Quran Surah An-Naml ayat 40. Para ulama menafsirkan ayat ini bahwa orang soleh itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat membawa singgasana Bilqis dari Yaman menuju Syam, Palestina, yang berjarak 3000 km. Hanya dalam kejapan mata, kekuatan manusia pun masih kalah dibanding hewan-hewan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eastern Lowland gorila mampu mengangkat beban seberat 2000 kg. Bahkan semut pemotong daun, atau yang kita kenal dengan semut rangrang saja, mampu mengangkat benda 50 kali berat badannya. Lalu, bagaimana dengan Jibril, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perkasa dan dianugerahi pula kecerdasan yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Al-Quran Surah An-Najm ayat 5-6. Jibril pernah mencongkel bumi seluas 5 desa, kemudian mengangkatnya ke langit dan membalikannya hanya dengan satu sayap kanannya. Ya, Jibril mengangkat kampung kaum Nabi Luz untuk mengazab mereka. Kaum Luz adalah kaum pendosa. Mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendustakan Rasulullah Lut, berbuat kotor dengan homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelum mereka, dan menantang datangnya azab. Kisah azab mereka bermula dengan kedatangan Jibril, Mikail dan Israfil dengan sosok laki-laki tampan dan gagah menemui Rasulullah Luz, 3 orang tamu yang rupawan. Ini membuat Luz merasa cemas, khawatir kalau kaumnya akan mengganggu mereka. Dan tatkala datang utusan-utusan kami, para malaikat itu kepada Luz, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit.
Al-Quran Surah Hud ayat 77. Kaum G ini bertambahlah kegelisahan Lut. Beliau yang sangat memuliakan tamu dan tidak ingin tamunya terganggu dan tersakiti. Lut berkata, "Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan." Al-Quran Surah Hud ayat 80. Akhirnya para utusan itu berkata, para utusan itu, yaitu malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Al-Quran Surah Hud ayat 81. Dari sini kita mengetahui para wali Allah dari kalangan Rasul pun tidak mengetahui perkara gaib. Syahwat syaitonia kaum Lut makin memuncak, liar tak terbendung. Malam itu, mereka mencoba mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Lalu Jibril memukul wajah-wajah mereka dengan ujung sayapnya hingga mereka menjadi buta. Dengan terhuyung-huyung mereka kembali ke rumah. Lalu Jibril memerintahkan Lut agar keluar bersama orang-orang beriman lainnya. Dan datanglah azab yang pedih kepada kaum Lut. Pada kaum Lut, di pagi hari, Jibril congkel bumi kampung kaum Lut dengan satu sayapnya. Kemudian, ia angkat ke langit pertama dengan segala isinya hingga penduduk langit mendengar jeritan manusia-manusianya, lengkingan suara anjingnya, dan kokok ayam yang ada di dalamnya. Setelah itu, ia balik bongkahan besar itu. Bagian bawah diputar menjadi sisi atas, lalu dilemparkan kembali ke bumi. Diikuti hujan batu dari sijil. Qatadah mengatakan, "Sampai kepada kami bahwa Jibril mengangkat bagian tengah desa. Kemudian ia lemparkan ke langit, hingga penduduk langit mendengar gongong dan salak anjing mereka. Bagian-bagiannya pun saling menghancurkan." Tafsir Al-Quran Al-Azim, Tafsir Surat Hud ayat 82-83. Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Bayangkan, daratan sebesar 5 desa dicongkel dan diangkat begitu saja menuju langit yang tingginya hanya ditakar dengan mata-mata yang lemah, yang tidak tahu berapa jarak pastinya. Pohon-pohon, istana dan bangunan kokoh, manusia dan hewan, serta segala macam isinya melayang ke ufuk dengan satu sayap, makhluk yang perkasa. Jika demikian, apalah artinya kita? Kita kadang marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, tatkala Ia menurunkan hujan atau memaparkan teriknya matahari ke bumi, seolah-olah kita mampu melawannya. Kita kadang membusungkan dada, mengkritik hukum-hukumnya karena kita anggap kejam dan tak adil. Kita tidak kenal limit logika kita. Sebagian dari kita juga sering menyorotkan mata ke langit, protes atas ketetapan takdirnya. Padahal Dialah Al-Alim yang Maha Mengetahui dan Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Dibandingkan Jibril saja, apalah artinya kita? Mudah-mudahan dengan mentadaburi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril membuat kita semakin takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hayati kebesarannya dalam takbir salat kita, karena Dialah Al-Akbar. Kita agungkan Dia dalam ruku-ruku kita, karena Dialah Rabb Al-Azim. Kita tinggikan Dia dalam sujud-sujud kita, karena Dialah Rabb Al-Ala. Dia kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah, betapa luar biasanya ciptaan Allah yang kita bahas kali ini. Semoga dengan mengenal lebih dekat keagungan para malaikat, terutama malaikat Jibril, kita semakin meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, berkomentar, dan membagikan video ini kepada lebih banyak orang agar bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.